Okay. Bahasa Inggrisnya aja udah jago bet dah. Dari Madagaskar vanilla, kita bikin dari local carrots, kita bikin dari granola. Sejarahnya nih adik gua chefnya. Adik gua namanya Isaura. Belajar untuk tidak merendahkan orang. Croissant geprek versi 3. Yang dulu Oke, gue pernah dicobain. cobain tahun Gimana 2018. rasanya, Bang? Yang dibuat sama bake shop asal Jakarta yaitu It's Cake Tree. Dimana chefnya ini lulusan Le Cordon Bleu. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik, aktual, dan sedang viral maupun sedang trending di berbagai dunia sosial media. Oke, jadi kali ini gue pengen ngebongkar siapa sosok asli Code Blue. Kenapa dia bisa banyak penghasilan, terus dia bisa makan di restoran bintang 5? Tentu saja restoran bintang 5 itu harganya tidak murah ya. Dan BTW buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya, jangan lupa guys, bantu gue dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Oke, kita bakal ngeliat jejak digital Code Blue dari zaman dulu sampai sekarang. Karena kan agak dipertanyakan, apakah hasilnya cuma mining? Dan di sini dia bakal kita buktikan siapa dia sebenarnya. Kita tonton dulu ya konten orang. Di sini tertulis, terungkap ternyata Code Blue adalah seorang chef, Farida Nurhana Nurhana keringat dingin. Gue kira ketar-ketir gitu kan. Kalau ketar-ketir kan kayak panik gak sih? Gue juga kaget anjir. Ternyata Code Blue anjir botak-botak gini. Ternyata jago juga masalah masak ya. Oke, kita coba dulu. Enggak, ternyata Code Blue adalah seorang chef, Farida Nurhan keringat dingin. Wah, netizen emang ya pas banget kalau dijuluki sebagai salah satu intel terbaik di dunia ya guys. Jadi baru-baru ini terungkap nih jika food blogger yang baru-baru ini ramai diperbincangkan karena berselisih dengan warungnya Kopsa dan Farida Nurhan merupakan seorang chef guys. Wah, terlihat dalam video nih, Code Blue sedang menjelaskan makanan yang tengah ia masak kepada salah satu pengunjung menggunakan bahasa Inggris. Dan ternyata adik dari Code Blue merupakan pemilik toko kue salah satu. Anjir, kurang apa lagi nih? yang review orang bule. Dan ternyata dia chef sih. Gue juga agak terkejut ya. Beda banget dengan jejak digital Omay Farida. Mungkin the nextnya gue bakal ngebahas jejak digital Omay Farida ya. Gue bakal coba bongkar siapa Omay Farida dulunya ya. Sekarang kita bongkar Code Blue dulu nih. Menarik banget ya. Satu yang terenak dan cukup terkenal guys. Memang sepertinya Code Blue atau yang dikenal sebagai Chef William Anderson ini merupakan chef yang mahir dalam bidang kue-kuean ya guys, seperti kue pastry dan lain-lain. Makanya dia sering review dan emang beneran paham akan hal itu. Dan pantas ya pemilik Black Owl sering mesen cake sama dia. Ternyata ini tuh gila sini orang gak ada sombong-sombongnya. Kemarin aja di podcast Dr. Richard dia hanya menyebut dirinya seorang reviewer yang hanya iseng-iseng saja dan tidak menyebut jika dirinya seorang chef. Asli brother. Asli, dia bilang dia cuma reviewer biasa. Pekerjaannya apa? Ya cuma mining Bitcoin gitu kan. Ternyata merendah sampai ke inti bumi. Bu, ajarin dong Bu. Anjay, kaget banget gue. Ini real suhu yang merendah nih, punya ilmu tinggi tapi nggak sombong. Wah, Farida Nurhan lihat asli sosok Code Blue ini, gimana ya reaksinya? Inilah kalau jadi orang sombong atau merasa di atas, seenaknya menjudge orang lain dan kena batunya. I'm going to sit it for a couple of minutes. Okay. Bahasa Inggrisnya aja udah jago bet dah. So do you like spicy? Yes. Yeah? Yes. Where goes from? This one? Yes. It's actually local. Ooh. Local chili flakes. Very spicy? Not too spicy. No? Not too spicy. Okay. Wow. Terus ya katanya spicy ya. I think this is going to be very spicy. Bon cabe. Terungkap, ternyata Anjay, sosok Code Blue adalah chef. Bang Madun langsung makin ngebela Code Blue ya. Kadal Blue, kadal. Bang Madun. Anjay, kalau gue lihat dari komen-komennya di sini tertulis lulusan S2 Paris, Krikel Cendana, punya PT tambang, jadi CEO di Satellite USI. Here, pantesan uangnya unlimited gitu. Ya karena kalau misalnya lo mining, tapi mining bisa juga sih menghasilkan uang yang banyak ya. Kalau emang ada banyak alatnya, mining Bitcoin gitu kan, mining lah. Ternyata dia CEO lulusan S2. Pantesan kalau nge-review hotel bintang 5 ya. Ternyata seorang chef ya. Karena kalau misalnya lu dari
kasta ke bawah nge-review hotel-hotel bintang 5, lidah lu nggak kebiasa makanan yang bintang 5, ya lu nggak bisa nikmati gitu rasanya ya. Ya udah gitu, biasa aja kayak lidah gua nih. Ketika gua ke restoran yang mahal, gua cobain. Apa sih ini rasanya ya? Cuma dapat segini, kayak biasa aja. Ternyata makin mengerikan. Oke, kita coba lanjut lagi ke belakang ya, jejak digitalnya. Tadi kan udah penjelasan dia ya. Terungkap video Kade Blue 8 tahun yang lalu. Anjay, 8 tahun yang lalu ya. Ini ya videonya ya. Halo, nama gue William Anderson dari East Cake Story, a French pastry. Well, practically sejarahnya nih adik gue chefnya. Adik gue namanya Isaura. Jadi East Cake Story itu Isaura Cake Factory. Nah, tadinya dia di Cordon Bleu. Cordon Bleu. Anjay, adiknya Cordon Bleu, kakaknya buat Cordon Bleu. Oh, ternyata ini tuh namanya. Pantesan kayak Dr. Richard nanya, kenapa namanya Cordon Bleu gitu kan? Gak dikasih tahu, ternyata ada terkaitan dengan adiknya gitu. Sama-sama chef. Anjir, serem juga wah. Dia cabut dari Cordon Bleu, dia di Le Maurice. Le Nah, Maurice. di Le Maurice itu dia banyak flea market. Di flea market itu kalau di Paris stylenya kayak gini. Jadi ditumpukin, terus ditancep-tancepin, jadi berantakan aja gitu. Nah, balik ke sini adik gua bikin sama gua bareng. Kita bikin di Jakarta belum ada, ya udah akhirnya jadilah yang namanya East Cake Story. Oh, ini dia sempet ini masuk YouTube apa berita sih? Kayaknya ini udah lama banget ya mulai. Anjir, dia udah berkarir 8 tahun. Beda banget sama si SFNB gitu kan. FNB ya. Yang masa lalunya seorang babu. Bercanda ya. Itu tapi Oma yang bilang loh guys, bukan gue loh yang bilang kayak gitu. Sebenarnya gue kagak mau nyebut, tapi Oma yang nyebutnya kayak gitu. Produk-produknya sebenarnya keunggulan dari East Cake Story ini sebenarnya ada satu menu yang di seluruh dunia nggak ada, itu namanya poached croissant. Jadi Oh, dia nyiptain ini ya, roti-roti kayak gini ya. Seluruh dunia tidak ada. Tuh, kurang apa lagi? Menciptakan roti gitu. Seluruh dunia tidak ada. Kurang apa lagi? adik gua bikin sendiri croissant, lalu tengahnya dikasih poached egg. Itu sejarahnya dari gua kerjasama sama temen gua, kita jualan croissant tapi kurang laku. Akhirnya croissantnya mau diapain nih, ada ratusan. Ya udah akhirnya kita bikin menu baru namanya poached croissant gitu. Lalu di sini bisa dilihat yang paling gue suka dari menunya East Cake Story, yang paling simple itu sebenarnya adalah si cannelle sama Mini Cooper. Nah, Mini Cooper ini sebenarnya dark chocolate, toppingnya macam-macam. Kayak bisa dilihat di sini, toppingnya ada yang favorit di Jakarta aja, Ovomaltine, Nutella. Practically it's all about sweets. Kalau cannelle ini sebenarnya dia makanan tradisional Prancis, kayak bika ambonnya Prancis lah gitu. Jadi dari dulu gue banyak tinggal di tempat-tempat yang memang nggak ke mall orang-orangnya. Nah, karena gue balik ke Jakarta, gue nggak nemuin lagi contoh kayak flea market. Nah, Finders Fair ini menurut gue salah satu project yang cukup sukses untuk membuktikan bahwa Indonesia juga punya barang-barang yang bagus. Makanya Bener-bener nih. Kadal Blue ini bukan orang yang sembarangan, bukan sembarang kadal dia. Ternyata dia keliling dunia juga gitu buat menemukan resep-resep ini gitu kan. Anjir. Bener nih kata Dr. Richard ya. kita punya impian ke depan di East Cake Story, kita akan ganti semua produk impor kita itu jadi produk lokal. Dari coklatnya, dari tepungnya, sampai dari tenaga kerjanya. Kebetulan chef gue nih orang Perancis, 2 sama adik gue. Nah, jadi orang Perancis. Chefnya aja ini orang Perancis. Nggak salah berarti dia selama ini nge-review ya. Chefnya aja orang Perancis. Sendiri ini gue akan lokalisasi nanti. Gue akan ajarin orang Indonesia untuk pakai produk Indonesia. Nah, sebenarnya si Finders Fair ini kan dia menunjukkan heritage bangsa kita. Lalu kita jualan di sini kan. Gitu. Nah, menurut gue ini cukup sukses. Oh ya, social media, website under construction. Sebenarnya gue CEO dari White Tea Production, itu di Seattle. Untuk East Cake Story sendiri, gue aja kagak tau tuh si Ano di mana. Kayaknya orang luar negeri ya. CEO, merendah sampai inti bumi. Kita di Instagram @EastCakeStory without the dash. Facebook, Twitter semua ada. Nanti kita coba masuk ke Instagramnya. Bener-bener ya. Kadal Blue ini merendah sampai inti bumi gitu. Ajarin dong. Ternyata yang lebih sepuh ini gitu.
Lebih sepuh dia ya. Ajarin dong bu. Anjay. Lanjut. Video Code Blue masak croissant geprek dipenuhi komentar netizen Indonesia. Semua berbondong-bondong memuji sifat rendah hati Code Blue yang tidak ingin Code Blue mungkin mirip Chef Arnold. Skill masakannya bukan dari sekolah tapi dari pengalaman. Aduh. Oh, ajarin dong. Kata ini ingat gak sih kalian ada momen dimana Omai Farida itu ngejelekin Code Blue. Apaan ini? Gendut. Mending mirip Chef Juna gitu kan, atau Chef Arnold. Ternyata mirip. Dibilangin kayak dukun. Anjay. Kan inilah. Dan kalian inget gak sih momen dimana ada lagi Omai buat story IG ya. Di tag gak tuh Code Blue, ternyata dia dulunya orang kaya. Nggak tahu sih, sampai sekarang kayaknya masih kaya deh. ingin menunjukkan siapa dirinya. Sekarang terungkap bahwa Code Blue memanglah seorang chef yang kompeten dalam bidang F&B. Bahkan dari jejak digital, bisa diperkirakan dia telah menggeluti bidang tersebut kira-kira lebih dari 10 tahun. Video Sini makin banyak idolanya sih. Dan Omai Farida makin kena hujat sih sampai sekarang ya. Makin kayak kena hujat, gue yakin. Kayak mana ini ya Farida Nurhana. Ternyata dia setara dengan Chef Juna dan Chef Arnold. Kayak mana ini Farida. Cuma kayaknya dia lebih mendalemin di bidang cake ya. Oh, kalau Code Blue ini nge-review cake kayaknya nggak pernah diragukan sih. Pasti ya nggak bakal diragukan gitu. inilah potret Code Blue ketika aktif memasak jadi chef di Skatetori. Ini ya foto-fotonya. Oh, ini foto dengan Erick Thohir. Anjay, ini pakaian-pakaiannya ya. Bukan main backingannya. Apa ini anak buahnya? Anjay. Inilah Pantesan ya. Kalau kalian di Dr. Richard itu Black Owl tuh mesen kue dari dia. Ternyata dia sepuhnya kue, cuy. Sepuhnya cake. Anjay, serem juga. Pantesan dia nggak mau nunjukin wajah ya. Next. yang katanya nggak ngerti Yang katanya nggak ngerti F&B Farida Nurhan. F&B, ternyata Code Blue adalah chef yang sangat kompeten di bidangnya. Serem orang. Yang Oke, kita lanjut videonya. tahun yang lalu, Cross to Geprek by Chef William. Oke, gue cepetin deh. Tahun lalu ini berdiri sekitar 6 tahun lalu. Kita mulai dengan home industry, hobi-hobi, lalu kita bikin pertama yang namanya cannelé. Cannelé ini adalah makanan dari Bordeaux. So, very chewy, very good. Salah satu kesukaannya Chef Juan. Semua produk-produk di Skatetori ini bikinnya artisan. Nah, setiap hari kita bisa ketemu ide baru, lalu kita bikin menu baru. Contohnya kayak Portugal cake sama carrot cake ini sebenarnya adalah menu-menu baru. Gitu. Kita bikin dari Madagascar vanilla, kita bikin dari local carrots, kita bikin dari granola. Voila, Tetep jadilah gue aja carrot sampai cake. gak nyampe guys. Portugal cake itu gara-gara Piala Dunia. Dan karena saya suka Portugal, sebenarnya saya suka Brazil juga sih. Serba salah jadinya, oke. Portugal cake itu intinya adalah, kalau lihat si Cristiano Ronaldo itu main dan ngegolin, sama rasanya seperti makan si coklat Portugal cake. Anggaplah seperti itu enaknya. Nikmatnya ngegolin. So, a lot of stuff in Skatetori. Actually, you can customize your own stuff. If you have any ideas, kasih tahu aja, kita akan bikinin sesuai dari request kalian. Akhirnya saya coba untuk research bikin si croissant geprek ini menggunakan Taiwanese mushroom, portobello. Udah kayak ayam geprek ya, dipukul-pukul. Dan yang gue kagetin tadi tuh, anjir ini orang filosofinya kuat banget ya. Kayak dari Cristiano Ronaldo, Portugal, dia ciptakan kue itu. Anjay, roti geprek. Sekarang sih viralnya ayam geprek ya. Roti geprek gak tuh? Still pakai mushroom, lalu chilinya kita pakai 3 chili juga.
Kita pakai pakai cabai? rawit, chili flakes, jalapeno, habaneros. Abis itu pakai cheeses, parmesan, cheddar, sama mozzarella. So, intinya orang Indonesia suka yang garing, gurih, pedas. That's it. Wah, croissant geprek. Lihat nggak, pinter ya, dia menciptakan sebuah kue ya. Anjir, ini kayaknya gue belum pernah nyoba sih, belum pernah nemu juga. Dan ini kayaknya nggak mungkin dijual di pinggir jalan ya. Makanan kayak gini. Oke, coba gue lihat komen-komennya. Ini gue agak salut nih, gue pasti pengen lihat komen-komennya kalau lagi salut kayak gini. Chef Jurna Arnold udah tahu siapa kode blue. WK. Oh iya. Oh iya. Pantesan mereka kayak nanggapinnya tuh cukup ketawa aja. Kalian belum nonton ya? Kalian udah bisa nonton lah. Video sebelumnya, pantesan Farida Nurhan, semua masakan dibilang enak soalnya dia makan di saat lagi lapar, gak pernah bilang kalau kurang bumbu atau gimana gitu. Anjir. Sarah ada aja ya ketikan kayak gini ya, gue aja gak kepikiran gitu kan, dia merendah gitu demi memajukan UMKM. Gue juga tahu tujuannya tuh apa gitu kalau semua dibilang enak. Kayak mana ini belajar untuk merendah orang lain ya, Puh. Adiin pelajar ya, Om kode blue pensiun, dolarannya udah banyak. Anjay, dia seorang pertambangan. What the hell, man? Belajar untuk tidak merendahkan orang lain ya, Puan. Jadiin pelajaran ya, Om kode blue pensiun dolarnya udah banyak. Anjir, ini dia foto di pertambangan ya. Fix Om Farida malu banget nih gara-gara yang di story dia ngetek kode blue gitu. Daripada ngehina makanan UMKM, lebih baik beli apartemen gitu. Di tag kode blue. Lucu kali ya, ternyata kode blue kaya kali dia. Oke. Gue yang malu gitu. Gue ngerasain apa yang Om rasakan ini malunya. Oke, ini kayaknya kode blue ya. Foto dengan Erick Thohir itu dari tanggal 27 Agustus 2022. Berarti belum lama sih, ini 2023 ya. Oke, tapi kok gue nggak ngeliat istrinya ya. Oke, kita coba baca ya. Bertemu dengan Pak Menteri BUMN Erick Thohir, Indonesia butuh bangkit dan pulih. Semua rakyat Indonesia harus turun kontribusi. Kami sebagai bagian dari pengusaha muda Indonesia dengan rendah hati ingin sekali mempersembahkan segala tenaga dan pikiran demi kehidupan masyarakat Indonesia. Mohon yang muda seperti kita diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bantu BUMN Pak Erick Thohir. P.E. Sorry, photo but your peace bro at William Anderson, but I look it good lah. PSS apa ini bahasa Inggris lagi ya, ini ya. Oh, berarti emang pengusaha juga ya, berarti William Anderson ini seorang pengusaha ya. Keren. Dia ternyata seorang pengusaha guys, dan temenannya bukan main-main ya. Ini ada dari Abelina MD, gua nggak tahu siapa, yang pasti di Agustus 2022 ya. Oke. Masih sepuh ya dia. Looking fabulous. Okay. As always. Nessa, ajar croissantnya, geprek. Lagi. Thank you very much. Oh, ini ya makanan gepreknya ya. Stress relief kan? Stress relief. Seperti geprek mantan, si geprek mantan. Suka nih kayaknya. So, Tessa. Looking fabulous. Okay. As always. Nessa, ajar croissantnya. Sekali lagi gue nonton. Lagi. Thank you very much. Dan ini dia nyiptain ya, ini ya produk baru dia ya. Dan dia juga udah terbiasa dengan kamera ya. Jadi ya udah tidak diragukan lagi ya. Kode blue gitu. Wow. Zaman-zamannya Oma yang kayaknya ini masih majikan nih. Bercanda ya, bercanda. Anjay, sepuh bener ya dia. Ini kode blue itu dulu nak buah TW. Apa tuh TW? Nah, ini parah nih. Oh, ini ya. Mbak yang blazeran putih itu Tata, mantan istri Tommy Soeharto. Jadi siapa nih sebenarnya Krikel kode blue? Oh, ini roti yang digeprek-geprek ya sama dia. This is a bechamel. This is actually yes. Nah, ini parah. Oke, kita lihat. Ih, ada kode blue lagi guys, ada kode blue guys. Di YouTube-nya by Baby Zora ya.
Oke, ini 1 tahun yang lalu 64 viewers. Berarti belum lama ya. 1 tahun yang lalu berarti. BTW maaf, komen gak dibales karena aku kena pembatasan TikTok. Kenapa ini? Yang tidak terima kita bilang Ko William itu ada vibes old money. Old money, aduh ya Allah lidah. Kayak mana? Kadang-kadang dia ada di Hokkaido, kadang-kadang dia ada di Paris. Bagi kita itu udah old money. Semakin kita kepoin sosmed dari adenya, karena kalau punya Ko William itu sangat-sangat tidak ada postingan ya, kita juga makin merasa vibesnya makin old money. Kayak mana? Kalau kita cari di Google, ada informasi kalau dia tuh punya bisnis tambang, tapi itu bukan urusan kita ya, itu masalah dapur dia. Yang akan aku spill hanyalah saat dia berhubungan dengan dapur seperti ini contohnya, ya kan? Ternyata dia pernah masak. Yang kemarin kalian nanya, coba dia yang masak gimana rasanya? Mungkin kalian bisa menghubungi Bobby ini, Bang Bobby yang ganteng ini, yang mungkin beberapa orang tahu siapa dia, dan beberapa orang mungkin kalau nggak tahu kalian boleh searching ya, kalian tanya sama dia rasa masakannya si Ko William ini gimana, ya kan? Ini juga nih. Ini katanya ada yang komen katanya Cake Story itu udah tutup, mungkin bangkrut katanya, mungkin. Aku tidak akan nge-share informasi yang masih abu-abu ya, tapi kalau ini kan ada di YouTube ya, mungkin nggak abu-abu lagi lah ya kan. Nah, untuk informasi yang kalian bagikan yang lainnya via DM maupun via di kolom komentar tentang sosmed adenya, foto-foto keluarganya, tentang hubungan dengan mertuanya, postingan terbaru diduga mertuanya ya, beberapa orang meragukan dia itu suami istri, beberapa orang percaya gitu ya. Anggap aja dia itu kita duga mertuanya beneran ya. Beberapa orang yang ngasih informasi tentang itu tidak aku spill karena sifatnya personal. Kalau ini kan memang diposting di YouTube, jadi asumsinya memang dia sudah siap jika postingan ini ditonton oleh orang lain. Dan kayak mana aku makin mikir dia bukan orang yang sok-sok ngerti dunia F&B deh. Kayaknya emang ngerti deh. Kalian menurut pendapat kalian gimana sih? Tapi ingat ya, aku cuman mau bilang sama Cik Cuka dan yang lainnya, buat kalian yang tim nggak suka sama Ko William dan sebegitu gigihnya ngasih tahu sama kita kalau dia tidak seperti yang kita pikirkan, ya sejauh ini semakin kita korek semakin apa ya, semakin bikin kagum. Tapi tetap kalian jangan khawatir, kita tidak akan mendewakan dia seperti kita mengagumi orang-orang yang posisinya lebih tinggi kok, atau kayak Oke. Jadi gue pengen bahas sedikit. Emang banyak banget ya kayak ngehujat Kode Blue. Jadi ada sisi positif, ada sisi ngehujat ya. Sisi ngehujatnya yaitu karena Kode Blue ini nggak nampakin muka ya, jadi alah, itu cuma buat jelek-jelekin, buat ngejar endorse. Itu kata FNB ya. Emang banyak kok yang ngejelek-jelekin, karena kan tentu saja banyak juga yang ngedukung si FNB, Reda Nurhan base. Nah gitu ya. Jadi emang banyak banget yang ngehujat ya. Semakin kita korek, gue juga makin kaget, ternyata dia safe, gak bongkar bah. Ya kalau di dalam agama masing-masing pasti kayak ada ya yang harus lebih kita ya susah sih nyebutnya. Intinya kalian itu tidak harus merasa khawatir dengan kekaguman kita. Jangan khawatir. Justru aku yang mulai khawatir saat kalian ternyata menjadi orang yang menggunakan sosial media dengan cara yang lucu, di mana kalian itu merasa terganggu dengan postingan orang-orang yang tidak sependapat dengan kalian. Karena Sista, menurut undang-undang dan menurut peraturan dari hak asasi manusia, semua orang itu berhak untuk berpendapat. Kalian boleh di kolom komentar komen apapun juga, aku langsung cabut filternya, langsung aku setujuin, aku biarin gitu ya. Biarpun yang ngata-ngatain aku lebay dan lain-lain, atau ngatain Kokod Blue gitu, aku biarin, biar kalian itu merasa bagaimana difasilitasi untuk memberikan pendapat secara Ntar, kok ini jadi curhat gitu kan? Gue pengen tahu tentang Kode Blue kayak mana ini. Oke lanjut lah. Gue pengen tahu Kode Blue, bukannya curhatan kamu ya mbak. Next, sepuh ketar ketir. Oke, apa ini? Mr. Thomas recipe. Okay, Mr. Thomas, this is your homemade cake. Ini videonya ya. Well, here's your homemade. Right here, it's not too spicy, so. Oh.
Jadi yang dia bilang geprek, terus kuenya dikasih cabe. Now we're going to put Apa ini daging? this one. Yes, it's Gurih. Taiwanese mushroom with parmesan. Bahasa Inggrisnya bagus Call sekali, it Bang. Shujiao. Shujiao. Bahasa Cina sih itu tadi. It's like a break with Shujiao. Si Bobby itu karakternya tuh gila banget. See your stomach condition lah tonight. Yeah. No condition. Condition. This is all good condition. Yeah. No bad condition. You know I've had like 5 bottles of kombucha already. Okay. Now we're not done yet. Oh, we're not done yet. What? I think we need more cheese. We're going to put the mushroom. From Taiwan? No, this one is a local mushroom. Is that good or not? Really good. Heavy cream? I thought Taiwanese was the best one. Gak expect ternyata Kode Blue seorang koki, guys. Oh, ini nyobain geprek ya. Jadi di Indonesia guys ini bahasa Indonesia. Birthday boy. Yes. How's your birthday? Okay, what is this called? This one is the Parisian. Oh, ini apa kolaborasi dengan ini ya? Black Owl ya? And the croissant, geprek. Holy shit! See? Cheese? More cheese. More cheese. Keju, cheese. Oh yeah, we need that. Mozzarella. This is epic. Epic. That looks epic. 10 terakhir. One. You know I'm lactose intolerant. Not anymore. I should have told you in the first start. Man. It's a kombucha and this, that's it. I better get I'm staying in another hotel tonight. Anjay, gue jadi kepengen tuh makanannya. Wow. Did you create this yourself? Yes. This is your own creation? Yes. How did you come up with this? Actually, Gimana nih kalau Kode Blue yang suruh masak? Ternyata dia seorang chef. More flavors. Wow. Truffle oil. Oh, yes. Anything else in the kitchen we haven't used yet? I have a feeling this is just like whatever's in the kitchen we use. It's actually an experiment by a feeling. So, let's spray over a bottle of stick to it. Let me help you out. Can we use some of this? Soy sauce, I don't know. Just a little bit. How am I going to sell this on the streets? I'm going to be the scooter selling croissant geprek. What is this? Parisian cream mushroom. Ini Kode Blue. Ya, oke, ini videonya udah habis. Kita coba lihat captionnya. 5 tahun lalu Kode Blue udah terjun di dunia masak dan Sepuh lagi ngapain ya? Jadi karyawan. Karyawan. Cuma bedanya kalau si Sepuh ini karyawannya melayani gitu. Beda ya. Kalau chef kan mencari gitu, memasak. Anjir, dibanding-bandingin gak tuh? Lanjut. 8 tahun yang lalu Kode Blue udah sibuk bikin pastry. Nah, 10-8 tahun yang lalu sibuk apa? Ini ya, eskalatori ya. Anjay. 8 tahun yang lalu kita bisa lihat ya, 13 Januari 2015. Bukan main. Kayak gimana ini? Merendah sampai inti bumi, wak dia. Ternyata yang paling ngerti FNB adalah dia. Oh, ini ya roti yang geprek itu ya. Pakai panci. Dikasih apa itu? Jamur. Daging ya. Ih, anjir enak banget dah. Ada mozzarella-nya, ini ada kuenya, ini ada cabenya, ini ada dagingnya. Ada sayurnya. Oh, ini usaha dia ya. Iskrektor ini ya, TikToknya. Bukan main Intel Indonesia ini. Oh, ini ya 2018. Oke, Istaktore. Ini foto-fotonya. Ini TikToknya. Ini Instagramnya.
Nyobain croissant geprek, nah tapi versi vegannya kira-kira Gemas. nggak ya? Di video kali ini gua pengen nyobain makanan yang lagi viral. Nyobain croissant geprek versi vegan. Yang dulu Oke, gue pernah dicobain. cobain tahun Gimana 2018. rasanya, Bang? Yang dibuat sama bake shop asal Jakarta yaitu It's Cake Tree. Dimana chefnya ini lulusan Le Cordon Bleu. Kalau dulu yang gua coba di Le Cordon Bleu. Cir, menarik ya. versi nggak vegan ya, dimana pakai dendeng sapi yang berlimpah truffle cream sauce dan ada mozzarella cheese-nya. Uniknya dia pakai sambal geprek lalu digeprek. Tapi sekarang ada versi vegannya yang nggak pakai diminta nih, langsung aja kita cobain. Harga per piece-nya di 90 ribuan yang sebenarnya ini cukup pricey untuk ukuran croissant. Oh ya, nggak cuma croissantnya, gua Mahal beli ya. favorit gua yaitu vegan burger dan juga vegan nugget. Dan langsung aja kita mulai cobain dari si croissantnya ini. Gimana, Yang Bang, pas rasanya, pertama Bang? kali gua pegang dia berat sekali. Oh ya, dan aroma butternya ini wangi bang. Dan langsung aja kita cobain. Dan reaksi pertama gua, ini makanan terbaik yang pernah gue cobain seumur hidup gua. Tekstur croissantnya itu crispy dan bagian dalamnya tuh crispy. Nah tapi meleleh ada butternya, bechamel sauce-nya super creamy, vegan cheese-nya gurih. Terus ada tekstur daging yang ternyata jamur. Plus dia pedas karena pakai sambal geprek yang pas dicuil. Lihat dong, ini vegan cheese-nya ini kayak meleleh-leleh. Dan dia tuh persis banget kayak yang versi non vegannya. Gue inget banget rasanya tuh kayak gini. Ini 10/10 sih. Lanjut kita cobain vegan nuggetnya. Mana isinya tuh ada 6 dan harganya 80 ribuan. Yang menurutku tuh banyak sekali. Dan nuggetnya gendut-gendut, luarnya crispy, dalamnya juicy dan tender, layaknya kayak pakai ayam. 8/10. Terakhir sebagai penutup nih, makanan favorit gua itu vegan burgernya yang pakai pure love mushroom alias jamur kaki. Maksud gua kaki. Nyobain croissant. Anjir. Ini di review sama orang enak ya. Makan Kadal Blue. Bukan main ternyata. Yang paling ngerti ya, ini FNB inilah Kadal Blue. Dia seorang chef tuh. Gimana ya Om Farida setelah tahu ini ya? Fix malu sih. Oke, kalau kita lihat captionnya, pernah direview sama Allegior bulan Februari tahun 2013 dan 2018. Itulah ya, jejak digital Kadal Blue. Ternyata dia seorang punya tambang. Gue kira mining, ternyata tambang beneran. Gue kira tambang dari internet, ternyata tambang beneran. Dan dia adalah mantan chef gitu. Bahagia banget dah tuh istrinya. Pantesan subur istrinya. Ternyata pinter masak dan nggak diraguin lagi, ternyata dia tempat bintang-bintang 5 makanannya seorang chef. Anjay. Dia punya lisensi FNB tuh, kalah loh. Umay Farida ya. Lisensi apa lagi nih? Lulusan dari apa tadi? Ya? Blue tadi lah, gua lupa. Tapi itu lulusannya cukup terkenal ya, yang gua tahu. Udah, gimana menurut kalian tentang Kadal Blue? Udah gua bongkar semua. Ya, yang ini yang gue dapat dari internet sih ya. Mungkin nggak semuanya, tapi yang gue dapat adalah ini data-data yang gue dapat ya. Kadal Blue itu ini. Oke, gue di sini Fadli undur diri. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Sampai jumpa di next video. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys. See you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.